penting sekali untuk di-highlight. Seorang visioner harus berani setting boundaries. Nah, saat saya mulai setting boundaries, berarti saya memberikan pengumuman, ini hidup saya punya garis-garis, saya punya waktu yang saya bisa sediakan, yang tidak bisa diambil oleh seorang dengan semaunya, semau mereka. Bagaimana kita mau mencapai tujuan atau visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, itu semuanya ada di dalam kuasa kita, gitu ya. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan hidup kita. Itu sebabnya yang saya sampaikan bahwa boundaries itu sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tahu, kita fokus, kita menentukan kita kapan kita lari, secepat apa kita berlari, gitu. Jadi itu kita yang menentukan semua. Kita tidak bisa menyalahkan denominasi, tidak bisa menyalahkan bahkan otoritas kita. Begini maksud saya, otoritas itu saat kita sebelum dipercaya Tuhan otoritas yang di atas, maksudnya kita memiliki kuasa atas semuanya, kita bisa dipercaya dengan semuanya. Apa yang didapati tangan kita kerjakan dengan maksimal. Itu sebabnya saat otoritas kita mempercayakan kepada kita, melihat apa yang kita lakukan, maka mereka akan percaya, oh orang ini bisa dipercaya. Ya, kita sudah melewati itu ya, bahwa small matters kita bagus, smart kita excellent, kita menjalani best service di dalam pelayanan dan pekerjaan kita semua, sehingga akhirnya otoritas akan berkata, kamu atur waktumu, gitu. Nah, itu yang terjadi pada murid-murid yang kami bimbing, mereka menjadi excel ya di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga akhirnya mereka mendapatkan otoritas. Saat mereka mendapatkan otoritas, maka mereka bisa manage waktu mereka sendiri, gitu. Nah, dari situlah saat kita bisa manage, seperti Yusuf, jelas-jelas kan dia budak, dia orang asing, tetapi karena dia luar biasa disertai Tuhan. Nah, kita semua disertai Tuhan, tetapi kan tergantung balik kepada kita sendiri, apakah kita mau bekerja sama dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, atau kita mau nyantai, kita dikejar waktu, sebagaimana contohnya Yusuf. Jikalau nantinya Tuhan sudah tetapkan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, kalau dia sudah miss 2 atau 4 tahun masa kelimpahan itu, maka dia tidak akan bisa menolong seluruh dunia yang kelaparan pada saat itu. Itu sebabnya mengapa kalau dalam hal Yusuf ya, dia diberikan boundaries sama Tuhan, dikotakin, dia masuk ke dalam perbudakan untuk di training, nggak bisa kemana-mana, dan ada di dalam satu kultur di mana dia harus mengikuti semua tradisi-tradisi di situ, baik makanan, baik bahasa, mau tidak mau dia belajar ya. Nah, setelah itu dia dicobai, menang, dan dia dipenjara, mau tidak mau dia langsung dikasih Tuhan boundaries di dalam penjara, yang mana dia nggak bisa keluar selain dia bekerja di sana, melayani di sana, sampai dipercaya lagi. Saat dia dipercaya, di mana-mana dia dipercaya. Karena apa? Dia excellent, dia excel lebih dari yang lain, gitu ya. Nah, disitulah contoh bagi kita kenapa kita harus melakukan bagian-bagian kita, seperti small matters kita nggak bolong, dan karena kita tahu bagaimana kita harus ngerjain small matters kita, itu kita ditolong lewat goal setting ini. Bagaimana kita bisa memenuhi, mewujudkan, menggenapi goal setting ini, kita harus setting boundaries. Demikian.
Ya, dari yang lain apakah ada yang ingin sharing lagi? Ya, shalom Ibu Ulmek dan rekan-rekan semuanya. Saya mau sharing sedikit. Silakan, Pak. Sangat termotivasi dan diberkati. Bagaimana pembahasan mengenai setting boundaries ini, saya merasa sangat tertolong sekali di dalam menjadwal ataupun memberikan skala prioritas dalam jadwal saya, terkhusus dalam pengembalaan dan juga pelayanan di masyarakat. Dan saya sangat tertolong di mana istri saya sendiri, Bu Fani, sudah resign dari kegiatan di luar, sehingga pada waktu men-set di dalam tugas-tugas dalam pelayanan ataupun di dalam tugas-tugas kemasyarakatan, saya melihat sangat skala prioritas dapat tercapai di dalam minggu ini, khususnya dalam pelayanan, melakukan hal-hal yang tepat sasaran seperti itu. Jadi melalui pelajaran ataupun pembahasan yang telah dibagikan di kelas kemarin itu, semakin memperjelas arah daripada setiap jadwal yang saya buat seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang saya terus kejar. Saya melihat saya mendapati small meter saya masih bolong seperti itu. Jadi saya harus memperbaiki hal-hal kecil dan seharusnya dikerjakan tepat waktu, mengulur-ulur waktu. Itu ada menjadi satu kelemahan saya mendapati melalui saya mulai men-set setting boundaries ini ya, dalam pelayanan ini, sehingga saya mendapat ternyata saya masih bolongnya di dalam small matters begitu, Bu. Jadi sangat menolong sekali melalui pelajaran ini ataupun masukan ini, saya bisa lebih mengkat hal-hal yang saya rasa tidak perlu dan bisa memberikan skala prioritas dalam jadwal pelayanan di dalam minggu yang sudah berjalan seperti itu. Jadi intinya saya sangat dikuatkan dan diberkati melalui pelajaran, sangat tertolong dengan pelajaran kemarin itu. Terima kasih, memberkati. Ya, saya sangat mengharapkan bahwa pelajaran vision ini akan meletakkan dasar yang sangat solid untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, baik hamba-hamba Tuhan, baik juga orang-orang yang lainnya yang mendengarkan, ya, lay leaders atau jemaat atau orang-orang Kristen lainnya. Nah, nantinya saat Bapak Ibu bisa setting boundaries, orang akan mengerti jadwal, batasan, dan akan menghargai Bapak Ibu sebagai orang yang punya tekad, punya komitmen, dan akan kelihatan nantinya, ya, bangunan yang sedang Bapak Ibu bangun ini nantinya akan kelihatan, orang akan melihat lagi bangun apa sih gitu, kok nggak mau diganggu, awalnya sombong banget sih gitu ya. Dulu pada waktu saya datang ke Indonesia pertama kali, saya bergabung di satu gereja, yaitu GSJA. Kemudian saya setia di sana. Orang-orang nggak tahu gitu, teman-teman nggak tahu bahwa saya tuh lulusan teologi ya. Jadi saya gabung dengan mereka yang masih muda-muda ya. Mereka habis gereja pasti having fun. Yuk kita ke mall, yuk kita makan, yuk kita bowling, yuk kita gini-gini, yuk kita nonton gitu. Berhubung saya sudah punya visi, saya sangat membatasi. Saya hanya makan, kemudian saat mereka mau kemana-mana, saya pisah gitu. Kemudian minggu depannya saya ngeliat, wah, ke mall, jalan, nanti beli ini, beli itu, wah kayaknya saya udah nggak bisa gabung lagi deh dengan mereka. Dan untuk makan di mall ya saat itu dengan kopi, teh yang di atas 25.000,
dengan makanan yang mahal ya 50 ke atas, masih belum persembahan ya dan sebagainya. Jadi bagi saya itu belum masuk budget saya. Akhirnya saya permisi, minta diri dari teman-teman saya. Wah, dikatain, lo sombong lah Mek, lo gini-gini lah. Mereka nggak langsung ngomong-ngomong begitu, tetapi mereka nyeselin saya gitu loh. Kok begitu? Tetapi mereka nggak ngerti bahwa saya ini sedang membangun sesuatu ya untuk bangsaku, untuk jiwa-jiwa nih. Jadi saya punya panggilan yang lebih tinggi gitu daripada apa yang hanya ini. Mungkin mereka juga punya panggilan dan mungkin minggu itu bagi mereka fun ya, fun time dengan teman-teman. Tapi ya ini boundary saya. Dan ini adalah prioritas saya, my preferences juga, pilihan-pilihan saya. Jadi saya tidak mau diseret-seret sana sini untuk orang-orang yang tidak mengerti kepentingan saya. Dan akhirnya waktu demi waktu, tahun demi tahun gitu, akhirnya membuktikan ya, saya memenuhi semua apa yang memang dibutuhkan bagi visi ini. Saya bergabung dengan pendoa-pendoa kota gitu. Jadi saya punya komitmen sendiri untuk saya mengetahui atmosfer Indonesia. Saya ingin tahu apa yang harus diperangi, bagaimana memeranginya, bagaimana mencintai bangsa. Saya bergabung dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Saya karena saya memang cinta doa, saya cinta Indonesia, saya pulang ke Indonesia dipanggil untuk Indonesia. Jadi ya itu yang saya cari gitu. Padahal saya ditawarin macam-macam pelayanan macam-macam, tetapi karena pelayanan yang macam-macam dan tinggi-tinggi dan dengan imbalan-imbalan itu bukan fokus saya, jadi saya nggak mau. Jadi saya ini memenuhi visi bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Bagi saya tawaran-tawaran itu rendah, gitu. Karena itu bukan my main focus, my main calling, ya. Saya ngomong main aja itu seolah itu kayak salah di telinga saya ya. Main itu utama. Harusnya kalau panggilan ya nggak ada panggilan utama, panggilan kedua ya itu panggilan gitu. Nah yang lain-lainnya itu melengkapi ya. Nah kalau sudah ada panggilan ini, main di sini, utama di sini, nanti kalau Tuhan lihat kita dipercaya di sini, maka Tuhan akan naikkan lagi, berarti kenaikan level. Jadi kalau bilang main itu berarti utama, terus ada yang ekor-ekornya, kayaknya kurang pas ya. Jadi utama di setiap level kita itu selalu utama. Nanti naik lagi itu tetap jadi ya itu satu itu gitu, naik terus gitu. Nah setelah berjalannya waktu maka buku saya mulai keluar ya 1,5 tahun kemudian baru teman-teman tahu, oh kamu ini ternyata ya pendeta katanya, mereka tahunya kan pendeta gitu ya. Ternyata wah gelarnya, bahkan pendeta saya pun nggak ngerti. Padahal saya setia di gereja, tetapi pendeta nggak nanyain satu-satu ya, kamu sekolah apa, dari mana gitu ya. Jadi kalau minggu itu, waktu itu saya itu bahkan ikut kelas, ada kayak Bible kelasnya mereka. Ada 2 waktu itu saya ingat, ada 2 kelas setelah ibadah ya. Ada pilihan gitu, kamu mau masuk pendalaman kelas apa, pendalaman kelas apa. Nah saya masuk dengan setia, saya sampai selesai itu course-nya di Bible study itu. Saya lupa pelajarannya apa, yang ngajar saya juga MTH atau apa di bawah saya yang doktor dan dari Amerika gitu ya, master dari Korea. Tapi saya nggak pernah ngungkapin bahwa saya ini dengan titel-titel tertentu.
Saya hanya datang dan belajar karena urusan saya bukan saya pamerin titel, saya ingin belajar memperlengkapi apa yang di Indonesia sedang disediakan dan di gereja itu gratis dan saya pikir why not gitu ya. Jadi saya sedemikian rupa memperlengkapi apa yang memang bagi saya perlu. Barulah setelah 1,5 tahun di dalam masa itu 1,5 tahun saya setia di gereja tanpa saya reveal ya, membukakan siapa diri saya, panggilan saya apa. Nah itu saya ditawarin gitu, Meg kamu yuk join choir yuk gitu, ikut di core. Gereja kami itu asik ya, choirnya itu bukan yang pakai buku lalu apa, tapi di depan terus gini-gini gitu ya, lalu keren-keren karena artis-artis juga ada di sana ya. Nah lalu saya bilang enggak dulu saya gitu, saya itu udah ikut choir, mimpin choir, saya sudah semuanya lah dalam pelayanan. Terus ada sahabat saya di sana yang ngajar Sunday School, sekolah minggu. Meg, yuk kamu ngajar Sunday School yuk. Saya bilang, enggak dulu deh, saya gitu. Saya bisa melakukan itu semua. Saya sudah sejak masa muda saya tuh saya bisa semua. Tetapi waktu saya diminta untuk itu, untuk involve, terjun di dalam pelayanan itu, saya kurang pas gitu. Jadi saya mau fokus saja, tidak terima kasih, karena kalau choir dan Sunday School nanti saya harus persiapan ini itu lagi dan sebagainya. Sedangkan fokus saya bukan itu, fokus saya menulis buku dan fokus saya doa di jaringan doa nasional, jaringan doa kota. Setiap Senin itu, Senin malam jam 10 sampai 12 itu saya pasti ke waktu itu di Hotel Indonesia di pusat di Bundaran HI itu ya. Itu saya ke sana sampai mereka pindah gedung itu. Jadi mereka lihat saya setia, tapi mereka nggak tahu saya mau ngapain gitu loh. Baru setelah buku saya muncul, baru mereka bilang, oh ini yang doa dulu, oh ini yang ikut ngantri, ikut naik bis, oh ini yang. Jadi saya memperlengkapi diri saya semuanya sampai saya tiba waktunya di mana Tuhan keluarkan saya. Nah barulah mereka tahu gitu, bahkan pendeta saya, wah ternyata kita punya aset nih di sini. Nah setelah saya ditawarin ini dan itu enggak, baru waktu muncul buku saya, pendeta saya tuh baru lihat ini dia cocok ini. Saya dikirim bersama dengan tim misi mereka untuk berbicara di hadapan pendeta-pendeta yang waktu itu ada Mukerda di Jawa Timur gitu, hamba-hamba Tuhan. Nah waktu pendeta saya minta itu, baru saya ini dia cocok buat saya, ini dia panggilan yang saya harus lakukan. Disitulah mulai saya di launch gitu ya, untuk saya melayani bersama dengan tim gereja kami untuk mengisi sesi-sesi di Mukerda tersebut. Nah, jadi saat kita mengerti boundary kita mempersiapkan dengan baik, maka saat panggilan itu datang, kita tahu, kita bisa apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu pointing our finger ya, kita bisa meletakkan jari kita, ini dia gitu loh. Iya. Jadi nggak sembarangan asal sabet karena saya butuh uang, karena saya diperlukan di sini, karena saya ini di situ. Mungkin ada saatnya begitu kita bisa ya, tetapi saya sejak awal saya sudah ngeset, saya betul-betul saya tidak mau dilencengkan, walaupun sempat saya melenceng juga. Saya udah cerita belum ya waktu lalu di ini, bahwa teman saya minta saya ngajar bahasa Inggris di sekolah teologi itu. Jadi akhirnya
disitulah pernah saya melenceng salah, tetapi saya waktu 2 kali baru saya langsung tarik diri gitu, karena saya tahu wah ini udah nggak pas ini. Nah seperti itulah yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengemban visi yang besar, supaya tahu boundaries yang harus ditetapkan. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan luar biasa ya, yang dia tulis buku, Dr. Miles Monroe. Dia berkata bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan adalah jika kita tuh nggak tahu tujuan hidup kita. Tantangan terbesar dalam kehidupan kita adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya, itu tantangan terbesar dalam hidup kita. Kalau kita melakukan semuanya, ya semua bisa dilakukan gitu. Tetapi apa yang penting yang harus kita lakukan, itu tantangan kita. Kesalahan terbesar dalam kehidupan adalah kita sibuk tapi nggak efektif. Saudara sibuk efektif nggak? Saudara sibuk tetapi menghasilkan sesuatu yang signifikan nggak untuk mewujudkan saudara punya visi? Kegagalan terbesar adalah sukses pada tugas yang keliru. Ya, kegagalan terbesar adalah sukses pada tugas yang keliru. Jadi sukses dalam hidup itu diukur lewat efektifnya seseorang menggunakan waktu tentunya kan. Nah, jikalau kita tahu hal-hal seperti ini dalam kehidupan, maka kita nggak mau buang waktu. Sebab saudara, saya mikirkan ya, dalam kehidupan seseorang itu, kita ini cuma dikasih berapa tahun untuk memenuhi tujuan hidup. Kalau kita nggak lari, kalau kita terbagi-bagi, bagaimana kita bisa building something? Bagaimana kita bisa membangun sesuatu yang nampak, sesuatu yang berdampak juga, sesuatu yang bisa menolong orang lain dan meninggalkan legacy buat anak cucu kita, buat orang-orang lain, generasi-generasi sesudah kita. Nah, jikalau itu sih bukan poin utama ya, meninggalkan legacy itu bukan poin utama, karena dengan kita membangun sendiri yang berdampak berarti itu pun nantinya akan meninggalkan legacy gitu. Tetapi itu bahasa legacy itu hanyalah kaitan dari apa yang sudah kita bisa bangun nantinya jikalau kita fokus kepada bangunan visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan lupa bahwa di dalam kehidupan kita ini Tuhan itu punya proyek-proyek yang harus digenapi, yang harus terwujud untuk setiap generasi. Dan setiap kita sebenarnya dipanggil dan dipilih untuk mewujudkan proyek-proyek Tuhan, proyek-proyek penting Tuhan, tetapi hanya orang-orang yang capable, yang mampu, yang tahu menggunakan waktunya, yang sungguh-sungguh serius dengan semua komoditas yang Tuhan percayakan kepada orang tersebut. Dan ini yang sering saya sampaikan, bahwa saat kita mengemban visinya Tuhan, saat kita serius melakukan di jalur itu, maka semua sumber daya, resources heaven and earth itu diberikan kepada kita. Semuanya disediakan untuk memperlengkapi, karena ini visinya Tuhan, karena harus terwujud pada generasi kita. Nggak bisa meleset, Tuhan harus melaksanakan proyeknya untuk tiap generasi. Nah, kalau kita miss, ya, kalau kita gagal, maka Tuhan akan angkat orang lain. Ini yang sangat menakutkan buat saya.
Itu sebabnya waktu saya tahu bahwa Tuhan percayakan kepada saya visi yang besar, melihat diri saya sendiri sebagai perempuan dengan latar belakang yang samalah saya rasa bagi kebanyakan orang merasa minder, nggak mampu, perempuan, dan dari keluarga yang kurang berada, nggak mungkin saya bisa kemana-mana dan melakukan apapun. Waktu saya tahu semuanya itu dan saya bandingkan dengan firman Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan menyediakan semuanya, dan saya belajar dari para pahlawan-pahlawan iman kita di dalam firman Tuhan. Maka saya bergegas dan beranjak dan mulai mengangkat iman saya kepada Tuhan yang diajarkan dari mimbar gitu, baik oleh hamba-hamba Tuhan, baik lewat orang tua saya gitu. Jadi saya sungguh-sungguh serius, saya nantang nih. Nah, yang seperti inilah yang saya yakin Tuhan cari untuk kita bisa mengenapi panggilannya Tuhan. Ya, jadi gagal membangun prioritas yang benar itu akan membuat kita ini buang-buang komoditas terpenting dalam hidup, yaitu waktu dan energi. Gagal membangun prioritas yang benar, ya. Makanya prioritas kita sangat penting. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara belum tahu prioritasnya, tulis. Ya, saya waktu dari kecil ya saya sudah nulis gitu, lalu saya tulis apa yang harus saya kerjakan besok, lalu saya akan follow up, saya lihat, saya coret, nah sudah coret, sudah gitu, mana siapa yang saya telepon, siapa yang ini, pekerjaan apa yang ini saya tulis gitu ya. Kemudian ulang, kalau ini belum, besoknya saya kejar lagi. Dan saya ini orang yang nggak bisa diem kalau sesuatu belum selesai. Saya bisa itu ngerjain bisa sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi harus selesai. Ya. Kalau saya punya kemauan itu harus saya kejar. Ya. Walaupun itu di ujung bumi, saya akan kejar. Betul, itu saya lakukan sampai sekarang. Saya butuh barang tertentu, saya lihat barang yang terbaik, maka saya akan kejar itu sampai luar negeri. Saya akan kumpulkan uang untuk harga yang harus saya bayar. Saya akan hubungi sampai saya ketemu, gitu. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapat, ya. Mintalah akan diberikan kepadamu. Jadi itu mentalitas saya, pasti bisa, pasti dapat. Gak ada yang mustahil. Nah, kalau seorang visioner menjalani kehidupan ini dengan ringan, kayak ya sudahlah, nggak bisa dipenuhi ya nggak apa-apalah, seadanya aja. No, nanti kita akan belajar mengenai kenapa seorang memiliki visi, dan visi itu menentukan apa bagi kita. Karena jikalau kita sudah punya visi, kita mau tidak mau punya standar. Dan standar saya selalu, visi itu seharusnya standarnya tuh ya excellence ya. Standarnya tuh kalau visinya dari Tuhan ya standarnya standar sorga gitu. Nggak nerima yang ecek-ecek. Ya, dari sini apakah ada yang ingin berbagi? Ya, silakan Pak. Apa yang Ibu Max sampaikan barusan benar-benar menelanjangi ya saya pribadi. Saya punya keinginan, cita-cita yang besar dan mulia menurut saya. Tapi satu hal, yaitu kata orang nafsu besar tenaga kurang gitu ya. Dalam menggenapi
menyelesaikan panggilan tujuan hidup saya kok setengah hati seperti itu. Ini pasti kesalahannya karena bukan visi dari Tuhan, karena kerinduan yang seperti saya share minggu yang lalu, semuanya kelihatan mulia untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk lawatan di Pulau Bangka, kesatuan tubuh Kristus. Ini hal-hal yang kelihatan penting, mulia, tetapi semata-mata karena bukan visi yang lahir dari Tuhan, yang lahir dari Roh. Nah, saya mulai disadarkan ya sejak pemuridan ini ya. Lalu lanjut bahwa ketika prioritas kita ini keliru, maka kita akan sibuk dengan hal yang salah, kan? Ketika kita sungkan, maka yang prioritas itu terabaikan, tersisihkan, tertunda. Akhirnya ini saya ingin saudara nangkep ini kata-kata, karena ini kata-kata sangat penting. Akhirnya kita majoring on the minor, majoring yang minor gitu ya, majoring on the minor. Harusnya kita majoring the major, ya. Tetapi kebanyakan orang karena tidak tahu prioritasnya, maka mereka majoring on the minor dan melakukan yang nggak penting, unnecessary, dan akhirnya terisi dengan hal yang tidak penting. Nah, saat kita akhirnya melihat kehidupan kita nih, sekarang saudara sudah tahu dari kemarin-kemarin saya sudah membukakan betapa pentingnya waktu-waktu kita, betapa pentingnya boundaries kita, betapa pentingnya prioritas-prioritas kita. Maka berikutnya kita akan mengerti bahwa ternyata waktu itu merupakan ukuran yang sangat penting dalam hidup. Bagaimana seseorang bisa menggunakan waktu dengan efektif. Kita akan mengetahui bahwa orang itu pasti punya tujuan. Tapi orang yang tidak punya tujuan, mereka buang waktu dengan percuma, mereka membuang waktu, mereka akan sibuk dengan hal yang minor tadi, ya, majoring on the minor. Mereka bisa duduk-duduk buang waktu, telepon-telepon buang waktu, buka-buka HP buang waktu, ya. Kita bisa lihat tuh bagaimana orang kalau di bandara ya khususnya itu saya melihat tuh orang yang punya tujuan itu kelihatan, ya. Mereka duduk ngapain? Wah, ada sibuk banget gunakan waktu untuk pokoknya time is money. Telepon sana sini, Kang tahu, sana sini urus sana sini. Wah, ini orang ini punya tujuan nih ya. Bisnis penting buat dia, time is money, ya semua digunakan untuk ini itu. Ya. Ada yang punya tujuan. Saya lihat wah orang ini baca buku. Rela bawa buku tebel-tebel gitu. Ada yang ternyata novel. Ya kita nggak ngerti, jangan-jangan dia penulis buku, novelis ya. Yang penting kita lihat dulu, oh dia melakukan sesuatu. Tapi ada orang yang sibuk nge-game terus. Nah kita sekarang juga belum bisa ini ya, kecuali kita tahu bahwa majornya itu di game gitu. Majornya di game maksudnya dia mungkin pencipta game ya, atau pembuat animasi game, kita nggak pernah tahu ya. Lalu saya di tulisan saya kemarin ke Milis itu kepada para alumni, di sebelah saya ini Qomat Kamit nih, di depan saya Qomat Kamit nih. Saya mikir kalau kita orang Kristen ini nggak Qomat Kamit ayat nih ya, nggak kita doa dalam roh,
kerja kita apa gitu ya. Sementara wah ini kok saya lihat ini komat kamit loh, wow ya. Saya bersyukur saya setiap hari ini masih ngapalin ayat. Bangun tidur saya terus hafal ayat, mau tidur saya hafal ayat. Jadi saya nggak lupa pelajaran-pelajaran IDTC yang kami pun ajarkan kepada saudara. Tiap Senin kami doa puasa untuk bangsa negara, itu adalah tujuan-tujuan. Ya. Selasa doa puasa untuk para alumni, murid-murid. Ya. Lalu hari-hari lainnya ada puasa-puasa yang lain. Nah, jadi kita measuring di apa? Waktu kita merupakan ukuran yang penting dalam kehidupan kita. Berarti sekarang kita tahu bahwa waktu merupakan nilai tukar hidup. Waktu merupakan nilai tukar hidup. Kalau orang punya visi, dia akan tukarkan semua dengan waktunya. Saya kemana-mana kerja. Kalau nggak komat kamit, ya saya datang di satu kota pasti saya sibuk tuh komat kamit ya. Masuk kamar hotel langsung saya juga bersihkan. Lihat ini dan itu saya bersihin. Saya ngejar banget. Hampir hari-hari saya tuh penuh sekali, nggak ada waktu sisa gitu. Saya bawa laptop, saya bawa iPad, saya nulis, saya mengerjakan sesuatu, saya planning, drafting, doa, mikir, merencanakan, lalu sending messages untuk pekerjaan, delegasi ini dan itu, minta tukar pikiran dan ide-ide dan sebagainya. Mengerjakan banyak sekali karena akhirnya orang-orang yang punya visi, para visioner, mereka tahu bahwa nilai tukar hidupnya adalah waktu. Waktu ini ngejar sekali, waktu tidak bisa kita main-main, jalan hari-hari berjalan terus muter ya. Kita harus, kalau kita tahu bahwa kalau saudara ya naik taksi yang ada argonya, deg-degan ya, liatin argo terus, waduh macet ini, tapi terus muter tuh argonya. Sedangkan orang nggak mikir, waktu adalah argo, nilai tukar hidup. Yang mana orang nggak mikir itu buang waktu, sia-sia, padahal itu kebeli terus. Kalau kita nggak menggunakannya, kita terbuang dengan sia-sia. Tuhan itu ngasih kita waktu dan dibuang dengan sia-sia. Tuhan yang bayar waktu kita sia-sia. Satu kali kalau saudara tahu ada hamba Tuhan dari India bernama Sadhu Sundar Selvaraj ya. Dia nabi luar biasa itu. Saya sering dimintain doa. Suatu kali ada seorang gadis gitu minta doa, katanya please doain untuk nenek saya gitu. Dulu udah didoain sembuh, please doain ya. Sembuh, terus 3 tahun kemudian sakit lagi, udah hampir drop gitu. Ini nanya loh, kenapa? Ini kan sudah tua ya, kita serahkan aja sama Tuhan. No please, no, doakan gitu. Ya sudah, saya akan tanya Tuhan, saya doain gitu. Doa sama Tuhan. Tuhan, kasihan nih cucunya, anaknya semuanya nangis-nangis minta agar neneknya ini tetap dikasih kesempatan hidup. Lalu Tuhan berkata, aku sudah kasih kesempatan dia hidup 3 tahun, tapi dia tidak gunakan itu waktu. Buat apa hidup lebih lama kalau nggak ada tujuannya? Jadi saat seseorang tidak ada tujuan, ya ngapain lagi hidup di dunia?
nyampe-nyampein. Iya, ngapain lagi seorang buang-buang waktu dilebih-lebihkan di dunia, nggak ada gunanya. Iya. Entahkah seseorang dipanggil karena membahayakan generasinya, pengaruhnya besar tetapi salah, ataukah seseorang dipanggil karena tidak ada gunanya lagi, ataukah Tuhan punya rencana di kehidupan yang lain, kita nggak tahu. Tetapi seperti Rasul Paulus berkata, selagi aku ada di dunia ini, aku menghasilkan buah. Yang banyak orang tidak mengerti, mereka tidak menghasilkan buah bagi orang lain, tidak bisa dinikmati orang lain, tetapi cari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, itu memang ada waktunya, tetapi bagi para visioner itu merupakan dasar bangunan, kemudian kita di atasnya membangun untuk mempengaruhi orang lain. Nah, sejak saya tahu bahwa Tuhan kirim saya ke Indonesia untuk suatu misi untuk membangun bangsa ini, dan dari sini Tuhan launch saya keluarkan sampai ke bangsa-bangsa, saya ketat dengan waktu-waktu saya, dan saya bersyukur walaupun saya masih ketat, tetapi saya ada kebebasan untuk bisa melayani dan pergi kemana Tuhan utus saya setelah saya dipersiapkan sedemikian rupa, dan saya faithful, ya, setia dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, untuk itulah kita harus waspada dengan orang-orang di sekitar kita yang membeli waktu kita. Ya, membeli waktu kita. Harus waspada. Apakah waktu-waktu saudara itu saudara manfaatkan untuk membangun orang lain? Ini yang saya lakukan sekarang. Dan itu pun saudara, tidak semua yang baik saya berikan. Akhirnya saya hanya nurut kehendak Bapakku. Karena Yesus waktu ditahan, Tuhan tetaplah Engkau di sini melayani kami. Tuhan berkata tidak. Saya harus ke kota-kota lain, kepada mereka lah saya juga harus melayani dan diutus. Ada awalnya Tuhan berkata jangan pergi ke Samaria, tetapi kemudian setelah berikutnya stepnya pergi ke Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ada step-step di mana pertama kita enggak, karena Tuhan punya rencana sedang ini dan itu, dan nanti kita nanya Tuhan lagi. Nah, kalau kita tidak ada hubungan komunikasi dengan Tuhan, maka kita ini akan matok di sana, nggak boleh loh ke Samaria, nggak boleh loh ke Samaria. Itu padahal dengan berjalannya waktu Tuhan dewasakan kita, dan ada hal-hal yang mana Tuhan sudah mempercayakan kita dengan hal-hal itu, ya. Jadi akhirnya first things first, prioritas yang benar akan mempermudah hidup kita. Sangat menyenangkan ya. 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di grup saya sempat menulis begini ke teman-teman. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sungkan dan segan setiap kali ketemu Bu Mek ya? Hari-hari ini justru ketemu Bu Mek itu rasanya, ya Bu, ya. Ibu tuh ibu gitu ya. Saya kan agak kaku canggung, tapi rasanya dalam roh ya bisa akrab, bisa dekat kayak mama begitu. Ya betul. Terus sekarang Pak Ponsam enggak lebih family ya? Iya Pak sekarang. Iya. Ya tahu. Iya. Memang ini yang kayak ketemu dalam roh begitu ya. Apalagi bicara tentang visi. Jadi ini sayang sekali kalau kita melewati waktu bersama seperti ini. Saya percaya kita akan menjadi dengan siapa kita bersama-sama. Itu salah satu foto dia di TV masih ingat ya. Kenapa wajahnya sama? Karena kita dengan siapa kita bersama.
Karena itu Bu Mac kalau menyediakan waktu selama pelajaran visi ini bersama-sama ente sama itu, ini anugerah yang Tuhan buat kita. Nah gimana nanti kita lanjutkan minggu depan lagi Bu Mac. Terima kasih ya, kami sangat diberkati. Kita akan tutup. Ibu Mince, silakan ditutup dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Kau ya Tuhan Yesus, buat karyamu yang luar biasa, buat Roh Kudus-Mu yang memberkati kami sepanjang kelas pagi ini. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang kami terima, banyak PR yang harus kami kerjakan. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Roh-Mu, firman-Mu selalu menolong menuntun kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bukmek Tuhan yang Kau kirimkan bagi kami. Tuhan, biarlah berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan tersampaikan kepada kami. Amin. Dan kami murid-murid yang belajar, mampukan kami untuk bergerak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, supaya kehendak-Mu yang jadi kami perkenankan hati Tuhan. Dan kami semakin memperlengkapi diri kami Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencapai visi yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap teman-teman yang berkumpul dari berbagai daerah, baik dari Semarang, dari Ketapang, dari Bangka, dari Jakarta. Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul dan diberkati pagi ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, firman Tuhan terus tertanam dalam roh kami, terus bergerak, terus Tuhan menuntun kami kepada arah yang lebih lagi, kami semakin dekat, semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat semua yang Kau kerjakan dalam kelas pagi hari ini. Hanya 2 jam Tuhan, tetapi kami merasakan betapa dahsyat hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus merindukan Engkau, kami terus merindukan firman-Mu. Perlengkapi terus kami bergerak, dan Tuhan jauhkan kami dari segala hal-hal yang membuat kami Tuhan memandang, memalingkan arah visi kami ke kanan dan ke kiri. Terus ingatkan kami Tuhan, tegur kami ketika kami mulai tidak fokus lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, kemuliaan, hormat bagi Engkau yang sudah memimpin kelas kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat jaringan yang lancar hari ini. Terima kasih buat semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan kelas pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkati dalam minggu ini. Semuanya berkemenangan. Bangun pagi selalu dengan mindset pemenang. Hadapi setiap hari tantangan sebagai alat yang menaikkan level dan mempersiapkan bangunan manusia roh dan pembangunan visi itu. God bless you. I love you all. Amin. Terima kasih. I love you too. Terima kasih.